wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ayo, Bu. Nah, jadi enak. Menjelang sore, rakyat Indonesia yang ada di dalam dan di luar Seperti negeri, biasa. rekan-rekan aktivis yang mungkin sekarang sedang memantau kita, melihat kita Bahaya dimanapun komunis Anda gaya berada, baru. baik di WAG, baik di mungkin ada televisi nggak mungkin ya. Yang jelas hari ini ARM mengadakan aksi kembali, aksi kedua di kantor Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa kita adakan di sini? Kenapa kita adakan di sini? Karena kita ingin mengkritisi semua yang terjadi di negeri ini, terutama mengenai TKA Cina, TKA Cina yang berbau Cina, yang kenapa sekarang banyak bergelombang imigran Cina masuk ke Indonesia yang menghabiskan semua lapangan kerja untuk anak-anak kita. Itu pure semua kita bergerak atas nama ibu-ibu, atas nama mama, karena itu menghabisi semua hak-hak anak negeri kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Jadi kita tidak didomplengi oleh siapapun, tidak dibackingi oleh siapapun. Ini adalah gerakan emak-emak yang murni. Jadi saat ini mungkin didampingi oleh kebetulan ada bintang tamu juga, ada bintang tamunya Egy Sujana. Mohon penjelasannya, mohon pencerahannya untuk kita semua, terutama untuk kami mama yang notabene pasti masih minim sekali pengetahuannya baik dalam aksi maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Silahkan Bang Egy. Sebelum saya kasih komentar, kenapa kita demonya ke Luhut? Iya, oke. Alasannya apa gitu? Sumber permasalahan tadi. Kenapa Ya, ke betul, Jokowi tadi sudah langsung? saya sampaikan kenapa kita adakan demo di Luhut, tidak di Kedubes Cina. Karena Bapak Luhut lah yang mempunyai kebijakan yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang berbau Cina, yang memegang dan mengeluarkan dan mencabut semua kebijakan yang berbau Cina, dan juga yang semua sepertinya ada di balik semua ini. Jadi kita upayakan, kita usahakan akan tetap beraksi, berdemo di sini, tidak akan berpindah. Dan ingat, oke, boleh Nah, tambah terus ya? saya sampai Ingat 2 tahun yang lalu pada saat COVID, di mana anak bangsa disuruh untuk diam di rumah, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan, mereka dengan sengaja membuka pintu gerbang negara ini selebar-lebarnya dan memberikan karpet merah kepada TKA Cina. Kami bukannya anti kepada pembangunan, tetapi yang mereka lakukan itu adalah TKA Cina yang unskill, termasuk yang mereka masukkan. Kenapa? Indonesia adalah padat karya. Berarti setiap investasi yang dilakukan di sini harus bisa menyerap tenaga kerja kita. Yang kami khawatirkan, satu yang kami khawatirkan dengan alasan investasi akan terjadi invasi. Itu mungkin ya, itu mungkin tagline yang bagi kami, jangan sampai investasi menjadi invasi. Itu garis besarnya Pak Bang Egy, silakan. Ya udah, ini ada. Oke. Nanti saut-sautan aja. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Artinya apa itu? Artinya kecil. Menteri, gubernur, diri kita, yang lain, kita, yang besar. Itu prinsip tauhid. Saya bersyukur dalam proses takdir ini bersama ARM. ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Rakyat telah Menggugat. berusaha menempatkan Allah di atas segalanya. Buktinya berani demo ke Luhut, bahkan ke Jokowi, dan siapa saja. Nah, itu dari segi pandangan tauhid, ARM sudah benar. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam konteks demo ini, dalam konteks kajian ilmu, namanya hukum tata negara yang berkait dengan persoalan-persoalan di bawahnya. Tata negaranya adalah harus dimengerti bahwa bangsa Indonesia telah bersepakat kontrak sosial kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, ya, yang menyatakan tugas pokok dari presiden. Di bawah presiden tentu ada menterinya Luhut. Tugas pokoknya ada 4. Nanti kaitannya dengan yang di demo ini. Yang pertama, tugas pokok presiden atau pemerintah dalam menjalankan undang-undang ini, 1, membuat menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kaitannya dengan investasi, jangan sampai jadi invasi, itu poin utama dari tugas pokok presiden. Nah, presiden punya pembantu, antara lain namanya Luhut. Tolong saudara Luhut yang saya hormati, bekerjalah untuk betul-betul melindungi tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada kita punya buru-buru menjadi tersisih, tertindas, terbunuh bahkan. Kalau itu terjadi, Anda telah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Termasuk presiden tentunya, karena Anda bawaan presiden. Nggak bisa presiden gua nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Kalau nggak tahu keluar aja. Yang kedua,
tugas pokok presiden dalam hal ini juga Menteri Luhut adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini harus disejahterakan, bukan dimiskinkan, bukan dikucilkan, bukan dijauhkan, bukan tidak dianggap. Undang-Undang Dasar 45 menekankan, memerintahkan harus menjaga kedaulatan rakyatnya itu dalam bentuk tumpah darahnya dijaga. Yang keduanya mensejahterakan umum seluruh rakyat. Yang ketiga, tugas pokok presiden dalam hal ini juga tugas Luhut sebagai menterinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini tidak boleh bodoh. ARM ini berjalannya fungsi dari kedaulatan rakyat yang cerdas. Pejabat menjadi pengkhianat saat tidak. Gaya politik gaya baru itu dari PKI gaya baru. Awas, ini PKI semua gaya adalah rakyat baru. yang cerdas. Hasil dari didikan orang-orang tua kita dulu yang masih punya kecerdasan, semangat, dan idealisme yang tinggi untuk berbangsa dan bernegara. Yang keempat, tugas pokok presiden dan tentunya termasuk Luhut adalah ikut serta menjaga ketertiban dunia, sehingga di dalam konteks politik bebas aktifnya harus berperan Indonesia ini di dunia. Nah, hubungannya dengan Cina, kenapa Indonesia justru jadi subordinat dari Cina? Kenapa Indonesia justru seperti bawahannya Cina? Kenapa kita mau menjadi Indonesia ini jadi Indo-Cina? Nah, kami menilai begitu, betul? Harus dilawan apa tidak? Lawan apa tidak? Nah, jadi kita ini melawan secara kecerdasan kita ini adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalian jangan justru nangkapin kita. Jangan justru kita dipojokkan dalam satu situasi yang dianggap melawan negara. Tidak kita lawan. Kita ini bagian dari negara. Negara itu 4 elemen. Nah, pemerintah itu tergantung 3 ini. Kalau rakyatnya dan wilayah yang berlaku supaya pemerintahan itu tidak ada 3 periode. 3 periode gitu. Mana? Kamu sudah membohongi rakyat. Semangat banget mama. Tidak pantas minta 3 periode. 2020 pun itu sudah gagal. Oke, kita lihat nanti. Kita lihat nanti seperti apa demo di depan kantor Bapak Luhut. Semoga Mak, ini bisa dan kanan dilihat belok kiri, bahwa dan kiri sebagaimana belok kanan. Kita akan memberikan acuan seperti apa ke depannya. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ditungguin sama polisi kan. Kurang baik apa polisi ya? Demo semua Polisi harus segelintir sepatutnya. orang ditungguin sama polisi. Dijaga dong keamanannya. Polisi keren dong. Kita channel kita demo di depan kantor Manifest. Ya, teman-teman, saya ingin sedikit menanggapi video dari demo yang dilakukan oleh Mak dan Egy Sujana, tepatnya di kantornya Luhut Binsar Panjaitan. Ya, mereka mengatakan dari aliansi ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tentu yang digugat nggak berbeda dengan polanya dengan yang lalu, seperti TKA, Cina, asing, kemudian PKI. Dari dulu kayak gitu polanya. Kemudian kalau dibandingkan ya, TKA tenaga kerja asing yang ada di Indonesia itu berapa persen cuma? Berapa persen? Dan pemerintah sudah sangat membatasi mereka. Sangat sedikit, hanya 0,0 berapa persen yang ada di Indonesia. Hanya mungkin totalnya berapa ribu. Kita bandingkan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, berapa juta? Berapa juta coba? Aduh. Lagi ini mak-mak ini ya, mak-mak sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, ini juga kayak gitu. Seolah apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Main kalian kurang jauh, Mak. Ya, main kalian kurang jauh. Indonesia sangat luas, sangat besar. PKI kayak baru. Ya polanya kayak gitu dari dulu. Tetap sama, polanya seperti itu dari dulu. Pentalannya Egy Sujana. Yang demo hanya berapa gelintir orang kayak gitu ya. Kebanyakan mamak juga, berapa puluh ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 orang di situ ya.
tuntutannya juga sama seperti demo-demo yang di depan DPR kemarin. Ya biarlah, kalau nggak ada mereka juga nggak seru, biarin aja. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.